Allahumma lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana wa hasil maqasidana. Allahumma barik lana fi abnaina wa banatina wa dhurriyyatina wa talamidana wa tullabina wa la tadarrahum ya rabbana bihadin min khalqika bi syai'in wa fikum li ta'atika ya Allah warzuqna birrahum fi hayatina wa ba'da mamatina. Sedikit yang datang tahun baru, agrimis. Kemarin semaan juga sedikit yang datang. Kemana? Oh, ya semaan itu memaksa kita untuk baca Quran. Baik, sampai mana ini? Kita bab apa? Adek? Oh, ya. Bab terakhir bahas apa? Tawadhu. Halaman berapa tuh? Oh ya. Tawadhu. Leres. Ya? As-sakha. Ya. Ya udah, nggak apa-apa. Oh, ya. Tawadhu, ya udah. Tawadhu cek imatara mau duit. Cek. Dai. Nah, nari tawadhu, at-tawadhu huwa hifdzul janahi. Hifdzul janahi, merendahkan sayap. Sayap maksudnya kiasan. Rengkuh. Boleh rengkuh, tidak gini gitu ya. Itu kiasan, tidak. Tapi hifdzul janah wa ilanatul janib, melendahkan ini janib ini nih. Jadi ya rengkuh. Tapi maknanya tidak secara fisik. Ya fisiknya juga rengkuh. Tidak petantang petenteng. Min ghairi hissatin, bukan karena hina, wala madallah, atau rendah. Jadi kita tawadhu, rengkuh, sopan, bersahaja bukan karena hina atau terhina atau menghinakan diri. Di tradisi universal ada tawadhu tadarru. Tawadhu tadarru itu sopan, ramah, bersahaja. Tawadhu. DPDP kata. Wal maqsudu minhu i'ta'u kulli dhi haqqin haqqahu. Wal maqsudu minhu jeung ari maksud tina tawadhu nya eta i'ta'u kulli dhi haqqin haqqahu, memberi menempatkan, atau ini sini memberi sesuatu hak pada haknya, menempatkan sesuatu sesuai haknya. Lawannya kan dolim. Sombong karena dolim. Tawadhu lawannya takabur ya. Tapi di sini juga maksudnya itau kulli dhi haqqin haqqahu wa la yarfa'u wadi'an, an darajatihi, tidak juga mengangkat yang lemah, hakir atau wadi'an atau hakir, an darajatihi, dari derajatnya.
wala yunzilu syarifan an maqamihi, tidak juga menurunkan kemuliaan dari tempatnya. Wa huwa min asbabir rif'ati, sebab-sebab kemuliaan, wa dawa'i syarafi, rif'ah itu naik derajat, wa dawa'i syarafi, dan mengundang kemuliaan. Jadi tawadu itu tidak dalam arti ya semata-mata dimaknai DP-DP gitu, tapi dia menempatkan hak pada posisinya, tidak meninggikan yang rendah, tidak merendahkan yang tinggi. Dalam bahasa hari ini egaliter, equality before the law. Itu tawadu, kedudukan yang sama di hadapan hukum. Ada ungkapan begini, rendahkanlah dirimu serendah-rendahnya agar tidak ada yang bisa merendahkanmu. Rendahkanlah dirimu serendah-rendahnya agar ilmu dan hikmah mengalir kepadamu. Kita bisa direndahkan karena kita merasa tinggi, merasa rendah karena merasa tinggi. Kalau kita sudah merasa rendah, tidak ada yang bisa merendahkan diri kita karena kita sudah. Tapi maknanya ini adalah sesuai sabda Nabi. Qala Nabi, man tawadu'a lillah rafa'ahu. Siapa yang tawadu karena Allah, rafa'ahu, Allah ngangkat derajatnya. Jadi tawadunya karena Allah. Kita tawadu merendah, justru kita tinggi derajatnya karena tidak ada yang bisa merendahkan. Ada juga nasihat Imam Al-Ghazali, jangan terlalu mahal menghargai diri, nanti tidak ada yang nawar, tidak ada yang beli gitu. Atau terlalu mahal menghargai diri itu kita merasa terhormat, lalu ketika dilalahnya dianggap tidak dihormati, kita marah. Kita merasa tokoh lalu harus duduknya di depan. Ketika dapat kursi di belakang, gerundel, marah gitu. Ada sih ilmu protokoler namanya. Itu dalam tata pemerintahan, duduknya diatur. Dulu saya pernah melatih emak-emak, ibu-ibu. Dulu zaman awal-awal mendirikan di sini, salah satu pendapatan pesantren ini adalah melatih table manner. Table manner itu cara duduk, cara makan, protokoler. Dulu zaman awal-awal reformasi banyak orang-orang pejabat yang awalnya bukan pejabat. Ada yang dari orang biasa jadi anggota dewan, ada yang pengusaha jadi pejabat negara. Itu ibu-ibunya itu rada kaku, gimana cara duduk, cara makan, dan seterusnya. Itu di pemerintahan ada namanya protokoler, table manner. Dulu yang klien saya itu dari sini. Dulu kami punya lembaga namanya Area Network Institute. Jadi melatih anggota dewan dari Papua, latihannya di Lembang. Mereka jalan-jalan ke sini, bapak-bapaknya dilatih tentang cara membuat undang-undang, ibu-ibunya dilatih cara makan. Ini kalau pengen tahu nanti boleh ada materi tentang cara protokoler. Tetapi itu di dalam pemerintahan. Kemarin saya ngaji di anak-anak santri tentang Mau'izatul Mu'minin, tentang akhlak Nabi. Nabi itu duduk di mana beliau ada tempat kosong, ya duduk, tidak ada yang khusus dalam sebuah majelis.
Tapi nanti dalam pemerintahan berbeda. Kadangkala kalau ada pejabat mau sholat Jumat, misalnya di Masjid Raya mau ada pejabat, itu di depan sudah ada duduk orang-orang. Nanti pejabat datang, dianya pergi, diduduki pejabat. Itu caranya supaya tidak ngusir orang. Baik, ini kaitan dengan tawadhu, kaitan dengan bagaimana kita menghargai diri, menempatkan diri. Karena tawadhu ini ita'u kulli dhi haqqin haqqahu wa la yarfa'u wadi'an an darajatihi wa la yanzilu syarifan an maqamihi. Jadi tidak merekayasa sebetulnya, yang ya ditempatkan pada tempatnya. Tetapi prinsip kita, meskipun kita layak mendapat tempat yang terhormat misalnya, kita tidak boleh terlalu kemudian memikirkan itu sebagai sesuatu yang saya harus dihormati, karena terlalu mahal menghargai, nanti stres. Ada pejabat yang dalam ilmu psikologi disebut post power syndrome. Setelah tidak jadi pejabat, stres, karena waktu jadi pejabat rek tahlilan wae dikawal provider. Ada staf yang membukakan pintu mobil, ada yang bawain tas. Ketika udah pensiun, nggak ada lagi. Jadi nanti kalau jadi pejabat biasa aja ya, supaya tidak stres. Jangan terlalu mahal menghargai diri. Nanti nggak ada yang beli, nggak ada yang menghargai, malah kemahalan. Kita kemahalan. Rendahkanlah dirimu serendah-rendahnya agar tidak ada yang bisa merendahkanmu. Rendahkanlah dirimu serendah-rendahnya agar ilmu dan hikmah mengalir kepadamu. Karena air itu mengalir ke tempat yang rendah. Orang-orang yang takabur, sombong, tidak tawadhu, dia tidak mau menerima informasi dan kebenaran karena dia merasa sudah tahu. Dalam taklim, orang yang tidak respect, tidak antusias mendengar penjelasan, meskipun dia sudah mendengar 1000 kali, tapi dia tidak respect, tidak antusias, dia bukan termasuk kategori ahli ilmu. Ahli ilmu itu tetap antusias, meskipun dia sudah mendengar penjelasan itu 1000 kali. Itu kata dalam Syekh Al-Nuji dalam taklim. Jadi tawadhu bukan tara mawa duit, itu namanya koret atau teboga duit. Bawanya kartu kredit. Sekarang saya dapat membaca informasi tahun ini, kan besok tahun baru ya. Nanti malam ada bakar jagung di atas. Mangga yang mau jagung bakar. Ibu-ibu tahu nggak bahwa ini penjelasan agak pesimistik. Ekonomi Indonesia itu hidup tahun 2005 dari ekonomi konsumsi. Ekonomi yang berbasis pada hobi dan kesenangan. Ada laporan OJK, ada anak-anak muda kita nonton Blackpink. Tahu Blackpink? Ya pokoknya mah artis di luar lah, tampil di Indonesia. Itu banyak anak-anak yang beli tiketnya pay later. Nah, jadi ngutang duluan, pay later, bayar belakangan. Ada bahasa Cipadungnya ngutang. Bahasa sananya pay later, bayar di tukang. Nah, kenapa sampai maksain harus nonton dan ngahutang? Nah, ini masalah kita. Karena kita FOMO. Tahu FOMO?
embung katinggalin ku batur. Batur tren ada kuliner naon teh bakwan monster maksakeun meuli. Itu jadi makannya bukan karena memang suka atau bermanfaat, tapi karena viral. Di umroh oke aya ibu-ibu nyari es krim viral. Beli es krim di dekat masjid itu sebelah sana ada, karena ada viral tuh lagi antri di TikTok. Jadi antri meuli gitu. Akhirnya jelema orang zaman sekarang begitu. Dia mencari sesuatu yang viral. Kemari yang ada yang ikut LKMS, nah, ikut ya. Nanti ke Banyuwangi. Tadinya mau datang ke petik jeruk dan buah naga listrik. Ternyata itu viral 2002. Akhirnya geus tidak menarik lagi. Jadi kita besok akan kunjungannya ke industri kereta api di Banyuwangi. Pesantren Situ Bondo ke Banyuwangi melihat industri kereta api. Nanti nyebrang ke Bali, nginep di pesantren Manbaus Solihin. Lalu ke Bedugul, Budugul, ada pesantren lagi di sana, Al Hidayah. Nanti nginep di Bali. Ini yang ikut. Artinya anak-anak panitia kemarin ini ke bawah lihat YouTube, ada petik jeruk dan buah naga, lalu kemudian menjadikan itu destinasi. Setelah saya telepon ke Pak Camat di sana, Pak itu sudah nggak bagus lagi sekarang. Jadi kadang viral itu menyesatkan. Di YouTube bagus, Pak itu udah nggak bagus lagi. Oleh yang punyanya mau dijual. Ya udah mau saya beli. Jadi kita tidak ke lokasi itu karena informasi dari lapangan dari Pak Camat di sana sudah tidak bagus lagi. Ya udah kita cari yang bagus. Tapi bahwa kadang di YouTube itu tidak menyesatkan. Artinya hati-hati, ulah ke bawah, ulah FOMO, hayang viral. Jadi segala makanya dalam doa saya mungkin ada Bapak Ibu doa yang bisa dibaca setelah sholat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah. Ya Allah, tunjukkan kepadaku yang baik itu baik, yang benar itu benar, beri aku kemampuan untuk mengikutinya. Wa arinal batila batila warzuqna jtinabah. Tunjukkan kepadaku yang batil itu batil, yang salah itu salah, dan beri aku kemampuan untuk menghindarinya. Wala taj'al multabisan alaina fanadillu. Jangan sampai kesesatan itu meracuni. Multabisan alaina itu mempengaruhi aku. Itu doanya harus ditambah sekarang. Jadi tidak hanya berhenti arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jtinabah, tambah wala taj'alhu multabisan alaina. Jangan sampai kesalahan itu mempengaruhi aku. Fanadillu, lalu aku sesat. Kenapa harus ditambah dengan kalimat itu? Hari ini kesalahan bisa menjadi benar ketika menjadi viral. Kesalahan yang diulang-ulang lalu menjadi dianggap kebenaran. Namanya post-truth sekarang. Era pasca kebenaran. Setelah yang salah bisa menjadi biasa, ketika menjadi viral, menjadi sesuatu yang dianggap benar, maka kita mohon kepada Allah jangan sampai kesalahan itu multabisan alaina fanadil. Jangan sampai kesalahan yang berseliweran di media itu mempengaruhi kita sehingga kita sesat. Waj'alna lil muttaqina imama. Oke. Baik, kita masih bahas tawadu ya, tapi kemana-mana. Jadi tawadu
Lanjut, satu lagi ya. Habis jam berapa? Izzun nafsi. Nah, izzun nafsi. Satu sisi kita suruh tawadu, tapi sisi lain ada izzun nafsi. Kesucian diri, kesucian jiwa. Di tradisi universal ada tazkiyatun nafs, taqwiyatul jism. Menjaga kesucian diri dan jiwa ya, dengan meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Waktu taqwiyatul jism, olahraga agar sehat dan kuat. Nah, itu tradisi universal. Nah, ke-8 harus hafal ya orang universal. Tazkiyatun nafs, taqwiyatul jism. Nah, menjaga kesucian diri dan jiwa. Nah, ini izzun nafsi. Bagaimana menjaga kesucian diri dan jiwa? Meninggalkan maksiat, meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Hiya sifatun, nyata sifat biha yaj'alul insan nafsahu fi manazil rif'ati wal ihtirami. Sifat anu ngajadikeun manusia, seseorang ya, menjadikan seseorang itu berada di kedudukan tertinggi dan terhormat. Itu izzun nafsi. Kondisi atau kelakuan atau sifat yang membuat seseorang menjadi mulia dan terhormat. Itu izzun nafsi. Nah, di dalam kitab tasawuf banyak penjelasannya. Nah, di tradisi universal itu dia meninggalkan maksiat, meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat, menjauhi khurafat, ada juga. Jadi yang nggak penting nggak usah diikuti. Jadi tidak ngomong sama ngomong-ngomong, nah tidak makan semakan makannya, gitu. Dia dalam bahasa Melayu marwah, muru'ah. Wasababu wajeng sabab-sabab seseorang memiliki izzun nafs nyaeta ma'rifatul insan qadra nafsihi. Nah, seseorang menyadari kedudukan dirinya. Nah, jadi sabab bagaimana supaya bisa punya izzun nafsi, ma'rifatul insan qadra nafsihi. Seseorang itu memahami, mengetahui, menyadari kedudukan dirinya, posisi dirinya. Jadi sadar dirilah. Wa samaratuha jeung buah atau buah dina izunab tajammul, harga diri ya, punya menjadi apa, lebih terhormat. Wasabru ala makarihid dahri, wa tarkul idharil ihtiyaji, wa ta'dimun nasi lahu wa isanullah ilaih. Dia bisa menahan diri, sabar, meninggalkan kebatilan yang nyata, ta'dhimun nas, dan kemuliaan dari manusia, wa isanulillah, dan kedudukan yang baik dari Allah. Orang yang menjaga kesucian dirinya, tajammul, sabar tadi, karena dia tidak menghargai dirinya terlalu tinggi sehingga nyantai aja, gitu. Tahu kedudukan dirinya, gitu. Ya meskipun dia pejabat, ya sama-sama manusia, dan ada pertanggungjawaban setiap kelakuan yang tindakan yang dilakukannya.
Wa tarku idharil ihtiyaji, dia sebut saja bahasa sederhananya, dia tidak melakukan hal-hal yang selera rendah. Dia tidak bangga dengan kesalahan. Contohnya apa ya? Ya salah tapi dia dipamer-pamerkan. Sekarang kan banyak karena ingin viral lalu yang aneh-aneh dilakukan. Sehingga dia tidak dapat kemuliaan manusia. Wa ta'dhimun nasi lahu, dia dapat penghormatan dari manusia. Wa isanul ilahi. Qala Allah Ta'ala walillahil 'izzatu wa lirasulihi wal mu'minin. Dan kemuliaan itu adalah milik Allah wa lirasulihi walil mu'minin. Annal 'izzata lillah, kemuliaan itu milik Allah. Artinya apa? Dalam doa yang kita sering baca setelah salat, tu'til mulka man tasya wa tanzil mulka mimman tasya wa tu'azzu man tasya wa tudillu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Jadi Allah memberi kekuasaan kepada yang dikehendaki, Allah mencabutnya dari orang yang dikehendaki, Allah memuliakan orang-orang yang dikehendaki, Allah bisa menghinakan orang-orang yang dikehendaki. Bukan berarti Allah seenaknya, tapi ada kemuliaan itu ya harus tindakannya sesuai dengan aturan-aturan Allah. Annal 'izzata lillah itu. Allah barangkali tidak bisa menghinakan orang, tapi dia terhina karena kelakuannya yang tidak sesuai dengan ajaran dan perintah Allah. Boleh jadi di dalam kehidupan merekayasa. Hari ini dalam politik ada konsultan politik, orang bisa terlihat mulia, terhormat karena ada proses framing namanya, pemberitaan, framing. Dia dipotret dari sisi-sisi baiknya, yang buruknya dia tutupi. Nah, ada rekayasa untuk terlihat terhormat. Tapi hati-hati, Allah maha kuasa mencoba seseorang dengan jabatan lalu terhina karena jabatannya. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam rahimallahu amran imra'an arafan qadran nafsi. Allah menyayangi seseorang yang memahami kadar dirinya. Bahasa tadi tahu diri, menempatkan diri dalam posisi sesuai porsi posisi masing-masing. Ketika melampaui kadar dirinya, dia capek, dia ketahuan, kemudian terhina. Kan ada flexing kan, kalau di media itu flexing itu ingin terlihat cantik pakai filter. Nanti ketahuan nggak pakai filter, oh dibully itu, loh kemari kinclong, akhirnya ketahuan. Nah, ada juga ya ingin terlihat kaya, ingin terlihat pintar, ingin terlihat smart, padahal tidak. Nah, dia tidak memahami posisi dirinya. Nah, kejujuran itu bagian dari az-zunab. Sekali lancung ke ujian, seumur hidup orang tidak percaya. Meskipun kemarin ada analisis dalam politik itu bisa saja berubah. Dalam politik Indonesia, orang-orang yang dulu dihujat tiba-tiba jadi pejabat lagi karena orang lupa. Itu enaknya lupa itu juga nikmat. Sehingga kesalahan masa lalu kemudian orang dilupakan lalu dia ada orang-orang yang dianggap mati secara politik karena masalah pribadinya, tapi bisa muncul kembali dalam kehidupan. Ya memang ada namanya tobat nasuha, bisa-bisa saja. Tetapi bahwa dalam hidup tentu harus hati-hati tadi, memahami kadar dirinya.
bukan hanya pejabat yang harus tahu diri, tetapi kita juga orang biasa harus tahu diri. Sekali kita tidak bisa memahami diri sendiri, akan ada kesulitan dan mungkin kehinaan yang kita terima. Itu izzun nafs. Maknanya bisa luas, menjaga kesucian diri, sabar dari segala hal yang tidak nyaman, kemudian meninggalkan maksiat yang nyata. Tidak, contohnya ya dalam pemerintahan itu ada etika. Pejabat itu nggak boleh main-main di kan ada etika. Pejabat yang main di tempat-tempat karaoke lalu nyawer lalu viral jadi masalah. Itu ada etika gitu. Bagi pejabat, figur publik figur ada etika sendiri. Tapi intinya bukan soal siapa dia dan apa yang dilakukannya, tapi intinya jauhi hal-hal yang tidak bermanfaat, jauhi maksiat. Dengan cara itu engkau akan mulia di mata Allah maupun di mata manusia. Nah, ini berbeda memang. Nah, ada penceramah yang ceramahnya di lokalisasi, beda memang, beda. Tapi intinya kita menjaga kesucian diri dimanapun kita berada, tidak melakukan hal-hal yang maksiat, tidak juga melakukan hal yang tidak bermanfaat. Inti dalam firman Allah, wallahil izzatu walirasulihi walil mu'minin. Rasul itu mulia, orang mukmin itu mulia. Kemuliaannya karena perilakunya yang inline, sesuai dengan perintah-perintah Allah. Rahimallahu imra'an arafa qadra nafsihi. Allah menyayangi seseorang yang memahami kadar dan posisi dirinya. Ini izzun nafs juga, orang yang sadar pada posisi dirinya sesuai posisi dan profesinya. Hari ini ada orang-orang yang tidak bisa menempatkan diri. Dia bukan ahli ekonomi, ngomong ekonomi. Orang yang bukan ahli agama, ngomong agama. Nah, orang yang bukan ahli di bidangnya melakukan hal-hal yang tadi tidak memahami posisi dirinya dalam kehidupan. Itu barangkali cukup ya, dua materi. Mohon semangat ngajinya diperkuat lagi ya. Kita ini harus memaksa diri, lebih baik dipaksa masuk surga daripada sukarela masuk neraka, kan gitu. Untuk hal-hal baik kita memang harus dipaksakan ya. Karena kehebatan seseorang bukan seberapa hebat dia beribadah, tapi serba besar dia pengorbanannya. Nah, ketika pengorbanan waktu, tenaga, materi besar bagi seseorang, itulah dia memiliki nilai bobot yang lebih tinggi. Islam, Allah Maha Adil, bukan melihat dari besarnya sumbangan, bantuan, sedekah, bukan juga seberapa waktu yang dicurahkan, tapi seberapa besar pengorbanannya. Nah, jadi ibu-ibu ngaji dalam kondisi sangat sibuk ya, padat, sibuk, hujan, tapi ngaji, itu pengorbanannya lebih besar di mata. Makanya al-ujrah biqadril masyaqqah. Pahala itu sesuai dengan kesulitan dan tantangannya. Dan Allah melihat dari seberapa besar pengorbanannya. Jadi mengapresiasi dan menghargai ibu-ibu yang padat waktu kegiatannya tapi menyempatkan masih bisa ngaji, bisa belajar, itu insyaallah mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih semuanya, mohon maaf. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma afiq wa barik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbin fa'na bima 'allamtana rabbi
الذي ينفعنا ربي فقهنا فقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا توسلنا بتعلمي توسلنا بتعليمي أن ترزقنا واسعا وأن ترزقنا مانا